Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat sapring. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami sifat-sifat sapring dan membuktikan kebenaran dari sifat-sifat sapring. Video akan saya pecah menjadi dua, sapring sendiri dan nanti sublapangan sendiri atau subfield. Langsung kita masuk ke sifat pertama. Di sini, ketika saya punya ring R, tidak punya elemen satuan, tapi subringnya punya elemen satuan, maka elemen satuan dari S yang merupakan subring dari R itu adalah elemen pembagi nol kiri atau elemen pembagi nol kanan. Buktinya bagaimana? Kita buktikan apakah benar kalau saya punya satu adalah elemen satuan dari S, itu merupakan pembagi nol kiri juga merupakan pembagi nol kanan. Oke, saya punya satu anggota S. Karena satu anggota S elemen satuan dari S, maka sifat elemen satuan berlaku. 1S dikali A sama dengan A dikali 1S sama dengan A. Dan ini berlaku untuk setiap A di dalam S. Nah, kita lihat 1S ini elemen satuan di S tapi bukan elemen satuan di R. 1S bukan elemen satuan di R. Kalau begitu, untuk anggota R ya akan ada anggota R, katakan Y, yang bukan anggota S, sehingga karena 1S bukan elemen satuannya, 1S dikalikan Y itu katakan sama dengan suatu nilai X yang tidak sama dengan Y, bukan kembali menjadi Y. Nah, misal saya punya satu S-nya itu adalah X. Saya mulai untuk melihat dia pembagi nol kiri atau tidak. 1S saya kalikan dengan 1S kali Y, kita akan dapatkan 1S dikali ini tadi X. Benar ya? Kemudian ini saya asosiatifkan, 1S kali 1S dikali Y sama dengan 1S dikali X. 1 kali 1, 1S dikali Y sama dengan 1S kali X. Nah, perhatikan, ini kalau kedua ruasnya salah satu sisinya saya nolkan, saya akan dapat 1S kali Y dikurangi 1S kali X sama dengan 0 atau elemen nolnya di R ya, ini tadi. Nah, kalau begitu 1S saya kalikan dengan ini, saya distributifkan, Y dikurangi X sama dengan 0. Nah, 1S tidak 0 karena saya punya X tidak sama dengan Y, tidak 0. Karena X tidak sama dengan Y mengakibatkan Y min X-nya juga tidak 0. Ada 1S tidak 0, ada Y min X yang tidak 0, tapi hasil kalinya 0. Sehingga hasil kali sisi kirinya 0. Sehingga saya bisa mengatakan 1S itu adalah pembagi 0 kiri. Nah, untuk ngecek apakah dia pembagi 0 kanan, berarti kan kita lihat sisi kanannya. 1S kali Y itu kirinya. Ya. Sekarang kita lihat Y kali 1S. Misal saya punya Y kali 1S itu sama dengan suatu nilai W yang juga tidak sama dengan Y. Berarti di sini bukan identitas ya 1S-nya. Saya hitung lagi.
Y kali 1S saya kalikan lagi dengan 1S sama dengan Y kali 1S nya tadi sama dengan W kali 1S. Ini saya asosiatifkan, Y dikali 1S kali 1S sama dengan W dikali 1S. Y dikali 1S sama dengan W dikali 1S. Ini saya pindah ruaskan, Y kali 1S dikurangi W kali 1S sama dengan 0. Nah, kita distributifkan. Oh, ini 1S ya, maaf, saya bukan 1S dikali Y min W sama dengan 0. Oke, perhatikan, 1S nya tidak sama dengan 0 karena kita punya W berbeda dari Y, maka Y dikurangi W nya juga tidak 0. Ada 1S tidak 0, ada Y min W yang tidak 0, tapi hasil kalinya sama dengan 0, maka saya bisa mengatakan bahwa 1S pembagi 0 kanan. Oke, kita masuk ke teorema selanjutnya. Teorema berikutnya, kalau saya punya ring, R-nya punya elemen satuan, S-nya subring dari R. Jika S-nya punya elemen satuan yang berbeda dari R, maka elemen satuan dari S ini adalah elemen pembagi 0 di R. Buktinya bagaimana? Oke, kita lihat. 1 R elemen satuan di R, berarti dia anggota R. Ya, yang berbeda dari S elemen satuan di S. Nah, kalau berbeda, membuktikan elemen pembagi 0 harus dibuktikan dia elemen pembagi 0 kiri sekaligus elemen pembagi 0 kanan. Saya ambil, kalau saya punya 1R dikali 1S sama dengan 1S nya elemen satuan, berarti 1R. Ya, sebelah sisi satunya juga sama, 1S dikali 1R, karena 1S nya elemen satuan juga akan jadi sama dengan 1R. Nah, saya mulai dari kemudian kita lihat yang kita pandang adalah 1S nya ya, pembagi 0 dari R. Berarti di sini saya ambil 1S nya aja. 1R nya adalah elemen satuan. 1S, 1S. Nah, kita lihat 1S kali 1S, berarti saya punya 1R dikali 1S sama dengan 1S kali 1S. Ini juga sama, 1S kali 1R sama dengan 1S kali 1S. Oke, 0 kan salah satu ruasnya. Kita punya, mesti buat satunya salah. Kita punya 1R dikali 1S dikurangi 1S dikali 1S sama dengan 0. 0-nya di mana? 0-nya di R. Ya. Ini juga sama, 1S dikali 1R sama dengan dikurangi 1S dikali 1S sama dengan elemen 0. Nah, ini saya munculkan 1R dikurangi 1S dikali 1S untuk yang sisi kirinya. Yang di sini 1S dikali 1R dikurangi 1S untuk yang sisi kanannya. Oke, pandang dua ruas. Ini tidak 0, ini tidak 0. Berarti kita pandang ini, ya enggak? Tapi kita lihat 1R berbeda dari 1S. 1R-nya berbeda dari 1S. Artinya
1R dikurangi 1S itu tidak sama dengan 0. Ada 1S elemen satuan yang tidak sama dengan 0, ada 1R elemen satuan tidak sama dengan 0. Hasil kali kirinya dan hasil kali kanannya ketemu sama dengan 0, maka 1S ini adalah pembagi 0. Terbukti ya. Oke, teorema satu lagi untuk video ini. Oh, ini udah cukup satu tempat. Oke, teorema berikutnya. Jika saya punya S dan T masing-masing adalah sapring dari R, S-nya sapring R, T-nya juga sapring R, maka benar nggak S diiris T juga merupakan sapring R? Oke. Kalau saya punya S sapring R, maka sapring elemen R-nya juga akan jadi anggota S. T sapring R, maka elemen 0R-nya juga akan jadi anggota T. Artinya kalau elemen 0R anggota S sekaligus anggota T, kita bisa dapatkan elemen 0 dari ring R itu juga akan jadi anggota S diiris T. 1. Elemen 0-nya masih memuat atau termuat di dalam S diiris T. Untuk membuktikan sapring berarti kita cukup membuktikan apakah benar A dikurangi B di dalam S diiris T, dan apakah A dikali B juga di dalam S diiris T. Sekarang kita lihat, kalau saya ambil sebarang A, B anggota S diiris T, maka A dan B-nya dua-duanya anggota S dan juga sekaligus anggota T. Nah, kalau saya punya A dan B-nya anggota S, maka A dikurangi B-nya juga anggota S. Saya punya A dan B-nya anggota T, maka A dikurangi B-nya juga akan jadi anggota T. Hasil kalinya, tertutupnya juga masih berlaku. A kali B-nya anggota S, karena S-nya sapring, A kali B di sini juga anggota T, karena T-nya juga sapring. Konjungsinya apa? Dan. Kalau begitu kita dapatkan ini. Kita juga dapatkan ini. Dengan demikian, A min B anggota S dan A min B anggota T, kita dapatkan A min B-nya anggota S diiris T. A kali B anggota S dan A kali B-nya anggota T, kita dapatkan A kali B-nya anggota S diiris T. Elemen 0 anggota S diiris T, A min B-nya anggota S diiris T, A kali B-nya anggota S diiris T, terbukti bahwa S diiris T sapring dari R. Oke. 3 teorema dulu untuk video ini. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.